Haleluya, 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 haleluya. Hanya dekat Allah saja kita tenang, daripada nyala keselamatan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan perlu saya tekankan sekali lagi buat setiap saudara, apapun yang orang katakan tentang hidupmu, saya gak peduli. Tapi yang saya tahu, engkau hebat. Kenapa engkau hebat? Karena Tuhan beserta dengan engkau. Kenapa engkau hebat? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kenapa kamu hebat? Karena pasukan malaikat dari sorga menjaga engkau. Kenapa kamu hebat? Karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan secara khusus selamat datang dalam sesi kita tentang firman sebelum bobo. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kekuatan kita ada dalam firman Tuhan. Kalau saja kita menggali firman, mengetahui firman, dan menyelidiki firman dengan sungguh-sungguh, maka makin hari kita makin kuat. Karena kita makin mengerti kasih Tuhan, kita makin mengerti kuasa Tuhan, dan kita makin mengerti tentang janji-janji Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita masih dalam serial kita tentang belajar kepemimpinan dari Kristus. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, belajar kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin dunia memang baik, memang perlu, tetapi yang tidak dapat ditawar. Kalau kita mau belajar tentang kepemimpinan, pastikan kita belajar dari pemimpin yang sejati, yaitu Kristus. Pemimpin yang luar biasa, mau dihina, mau direndahkan, mau dimaki, mau disalib, dia bangkit dari kematian, dia bangkit dari kubur, dan dia menyatakan kemuliaan kuasa Tuhan. He is a real leader. Dialah pemimpin sejati. Dan berani saya katakan hari ini dengan sukacita, you are a leader. Engkau adalah seorang pemimpin. Karena pemimpin bukan soal kursi, kedudukan, dan jabatan, tapi pemimpin soal integritas, mentalitas, dan kapasitas. Karena itu hidup ini jangan banyak mengeluh, hidup ini jangan banyak bersungut-sungut, hidup ini jangan banyak nuntut, hidup ini jangan banyak mengasihani diri sendiri, tapi tegarkan diri kita dan berkata, Tuhan, saya mau jadi berkat. Dan hari ini pembahasan kita tentang pemimpin yang tidak traumatik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkali-kali Yesus menghadapi serangan baik dari orang Yahudi, dari pemimpin Yahudi, dari orang-orang Farisi. Tetapi dia bukan seorang pemimpin yang traumatik, tapi dia pemimpin yang terus berpikir maju, terus melayani, terus berjalan pada kehendak Bapaknya dan menyenangkan hati Bapaknya. Artinya dia ada senantiasa pada rancangan-rancangan sorga. Karena itu ada hal-hal yang setan membuat supaya kita traumatik, tapi biarlah kita melekat pada sorga dan hidup pada rancangan-rancangan sorga. Kiranya firman Tuhan hari ini mengarahkan kita pada seluruh kehendak Tuhan bagi kita. Kamu hebat. Right. Buka kitab kita sama-sama. Kita masuk pada pembahasan terakhir tentang 33 kriteria dasar yang mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Sama-sama bilang sama saya pemimpin. Kurang mantap, sama-sama sekali lagi bilang, saya pemimpin. Pemimpin bukan hanya soal kursi, bukan hanya soal kedudukan, bukan hanya soal jabatan, tapi soal apa? Mentalitas, integritas, dan kapasitas. Sehingga seorang pemimpin gak mempersoalkan, kenapa saya gak dapat kesempatan untuk memimpin, pendeta? Saya sebetulnya kalau saya diberi kesempatan memimpin, mungkin saya juga bagus, tapi saya gak diberi kesempatan pemimpin. Pemimpin gak mengejar kesempatan, tapi pemimpin menjadi berkat. Yusuf ada di rumah Fir'aun tidak sebagai pemimpin, tapi sebagai budak. Halo? Sebagai apa? Budak. Tetapi dia ada sampai pada sebuah kapasitas di mana dia berkata kepada istrinya Potifar, tidak ada sesuatu yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Dia bukan lulusan S1, dia bukan lulusan S2, S3, dia lulusan SB, sarjana budak. Emang ada sarjana budak? I don't know. Tapi dia budak yang begitu hebat sampai dia mengepalai istana dari Potifar. Tapi dia difitnah. Dia dibuang ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara Alkitab saya bilang kepala penjara tidak berbuat apa-apa karena Yusuf yang mengatur segala sesuatunya. Itu yang saya beri nama hidup jadi berkat.
Dimanapun kau ditempatkan, dimanapun kau dibuang, engkau akan jadi berkat menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita mau bicara tentang pemimpin yang tidak traumatik. Saya percaya jalan hidup seorang pemimpin itu keras. Tadi saya datang ke sini kaki sakit. Sekarang kaki dan hati sakit. Sudah tahu nggak? Saya tuh ke gereja nggak gampang, kaki masih sakit saya paksain sampai di sini, gue diacuin. Saya pikir appreciate kayak sedikit, orang udah susah-susah jalan, tetap melayani. Saya pikir jemaat langsung, amin. Ulang. Saya percaya jalan seorang pemimpin keras. Haleluya. Gitu kek bikin gue semangat aja. Ya. Ini nyut-nyutannya gak berasa nih kalau begini nih. Tapi kalau orang ngomong gimana? Bukan cuma nyut-nyutan, nyet-nyetan. Hello. Jalan seorang pemimpin keras. Haruskah kita berkata kalau begitu saya gak kuat? Jangan salah, Alkitab bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang saya katakan dahsyat. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Jangan sampai jalan keras yang harus kita lewati akhirnya menjadikan kita trauma. Ada banyak orang akhirnya jadi lesbian, kenapa trauma? Ada banyak orang akhirnya jadi homo, kenapa trauma? Ada banyak orang yang gak berani untuk memulai usaha, kenapa trauma? Ada orang-orang yang sudah tidak mau melayani lagi. Kenapa? Trauma, pendeta. Saya dulu tuh semangat banget melayani. Sampai saya tahu gitu pendeta. Ternyata orang-orang gereja gitu pendeta. Cuma mukanya manis tapi hatinya busuk. Saya disuruh pelayanan udah gak mau lagi pendeta. Saya trauma pendeta. Saya trauma pelayanan. Ada orang yang gak berani nikah karena trauma. Rugi. Hello. Hidup memang keras. Tapi Alkitab saya bilang roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan akan memampukan kita. Saya ada pada kesimpulan sederhana. Ada orang-orang yang hari ini gak buat apa-apa dan gak bisa apa-apa. Sebetulnya di dalam diri dia ada potensi yang luar biasa. Tapi hanya karena trauma terbunuh. Sementara dia kalau dia mau dan dia bangkit. Ada banyak hal dahsyat yang bisa dia buat. Saya ulangi sekali lagi. Ada banyak orang yang hari ini bukan siapa-siapa dan gak bisa buat apa-apa. Padahal di dalam dirinya ada potensi yang luar biasa. Tetapi akibat trauma dia terbunuh dan gak bisa buat apa-apa. Dan gak berani buat apa-apa. Hari ini jika itu saudara. Saya cuma ingatkan dua hal. Kalau engkau pernah disakiti orang, engkau pernah dilukai orang. Sepertinya engkau menyimpan trauma dalam hidupmu. Hanya dua hal yang saya mau ingatkan. Satu, semangat. Dua, maju terus. Kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang saya harus semangat. Sama-sama bilang saya harus maju terus. Saya masih punya Tuhan. Kalau saudara menghadapi keadaan di mana saudara merasa disakiti, di mana saudara merasa ada trauma, di mana saudara merasa nggak berani, di mana saudara merasa seperti kayak keringat dingin keluar dalam seluruh tubuh saudara, dan saudara bilang enggak, saya nggak mampu, bilang saya harus bangkit, saya harus semangat, saya harus tetap maju karena Tuhan beserta saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Leader's life is tough. Hidup seorang pemimpin itu keras. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Ini yang kita mau belajar hari ini. Yohanes 10 ayat 30-39. Aku dan Bapa adalah satu. That is the foundation. Aku dan Bapa adalah. Kitab Roma bilang apa? Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, kita buat langkah profetik. Sama-sama kita bilang, Roh Allah ada di dalam saya. Hello, you know what it mean? If the spirit of the living God is inside of me. Kalau roh dari Allah yang hidup dalam diri saya, kenapa saya harus takut? Betul saya lewati hal-hal yang menyakitkan, betul saya lewati keadaan yang pahit, tapi roh Allah di dalam saya. Sama-sama bilang sama saya, roh Allah di dalam saya. Setiap kali sudah menghadapi hal yang menyakitkan, setiap kali sudah menghadapi hal yang mengecewakan, gak usah nangis, gak usah kepo, gak usah stres. Tapi tenangkan diri sudah dan bilang roh Allah ada di dalam saya. Setiap kali sudah merasa gagal, setiap kali sudah melakukan sesuatu dan kayaknya gak mencapai pada keberhasilan yang sudah harapkan. Taruh tangan kanan sudah di dada dan bilang roh Allah ada di dalam diri saya. Gak usah nangis, gak usah tertekan, gak usah stres sendiri.
Gak usah baperan gitu. Kayaknya udah gak sanggup, kayaknya udah gak. Roh Allah dalam saya. Dan roh Allah itu yang akan membimbing saya. Bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tokatnya menjadi penghiburan bagi aku. Yang setuju katakan luar biasa. Amin. Kita lihat selanjutnya. Aku dan Bapa adalah sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk. Berarti batunya sekarang ada di mana? Kelas 2 SD ada sebuah buku namanya Gemar Membaca. Selalu belajar gak buku itu? Gemar Membaca. Makanya sekarang sudah gak ngerti. Jangan ada tulisan gini. Ini Ibu Budi. Sempat belajar itu? Sekarang ibunya Budi di mana? Udah tua kali ibunya Budi ya. Dari kita sekolah dia ibunya Budi. Udah opung-opung kali dia itu. Budi aja udah om-om. Budi aja udah punya cucu kali. Terus adiknya Budi siapa? Hah? Tini kakaknya. Hah? Wati saudaranya. Adiknya siapa namanya? Sudin. Budi punya kakak namanya Tini sama Budi punya saudara namanya Wati. Nah, Budi punya adik namanya Sudin. Jelek amat tuh nama Sudin. Zaman sekarang aja gak ada yang namanya Sudin kayaknya. Apalagi anak sekarang kan namanya keren-keren kan. Jennifer, Richard, McGregor. Saya tuh kadang-kadang makanya kalau pas penyerahan anak tuh susah baca nama anak-anaknya. Keren-keren banget nama anak sekarang. Reinhardt, keren-keren nama anak sekarang. Gak ada bayi lahir namanya siapa? Bambang. Iya kan? Kayaknya kalau Bambang tuh nama bapak-bapak banget kan gitu ya. Ada gak sih bayi sekarang dikasih nama Bambang? Udah gak ada kali ya? Iya kan? Zaman sekarang ibu-ibu udah kreatif. Zaman dulu Bambang, Budi. Zaman sekarang keren-keren. Ini aja kan bayi. Nang Bambang. Kayaknya kalau Bambang tuh kumisan gitu. Coba lihat ayat ini, coba lihat. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Saudara-saudara yang waktu kelas 2 SD belajar buku namanya Gemar Membaca. Orang Yahudi mengambil batu hendak melempar Yesus. Batunya sekarang di mana? Di taman. Emang kalau jomblo otaknya susah-susah. Batu di taman katanya. Kan orang Yahudi mengambil batu, berarti batunya di mana? Di tangan, taman. Jadi gini. Serem bayangin Yesus di sini, kira-kira 40 orang di depan dia, semua pegang batu, bos. Coba lihat. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk apa? Salah Yesus apa? Yesus pernah tempeleng orang di jalan enggak? Yesus pernah ngutang enggak bayar enggak? Yesus pernah curangin dan jahatin orang enggak? Kenapa dia mau dilempari batu sampai? Kenapa dia mau dilempari batu? Karena dia bicara kebenaran. Jadi urusan melempari batu itu dari 2000 tahun yang lalu. Setan itu mati gaya, nggak ada gaya baru. Begitu aja sampai hari ini gereja masih dilemparin batu. Betul nggak? Gereja izinnya dihambat. Makanya kalau gereja dilemparin batu gak usah ribut. Lagu lama setan. Dari 2000 tahun yang lalu cuma itu bisanya. Ngeri, makanya zaman sekarang ini ngeri nih. Ngeri saudara. Beda agama kafir. Sesama agama PKI.
Loh iya kan, sekarang coba kita hidup di sebuah bangsa yang aneh banget gitu. 72 tahun yang lalu Belanda meninggalkan Indonesia. Dan Indonesia merdeka. Tapi saya khawatir politik Belanda yang bernama Divide et Impera sampai hari ini masih dipakai. Cuman jahanamnya dulu dikerjakan oleh penjahat dan penjajah. Tetapi hari ini dikerjakan oleh bangsa sendiri, saudara-saudara. Politik adu domba. Beda agama, ribut, kafir. Sesama agama, PKI. Tetapi saya tetap percaya ketika orang benar berdoa untuk bangsa ini dipulihkan dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau orang Kristen ditekan, gereja dipersulit, lagu lama setan lah. Tetapi saya baca ayat ini, I'm so blessed. Saya sangat diberkati. Kalau Yesus sendiri lo tiba-tiba ada 40 orang mengelilingi dia dengan batu di tangannya, apa yang mesti dibuat? Cuman 2. Kompromi atau lari. Bos, maaf bos, sorry bos. Ada kata-kata yang salah. Sorry. Kalau saudara kompromi dengan dosa, dunia akan menerima saudara. Tapi kenapa orang percaya terus menghadapi tekanan? Karena orang benar tidak mau kompromi. Kalau temanmu selingkuh, kau harus tegur dia. Bos, lu kan udah punya bini bos. Masa masih punya perempuan lain bos? Nggak mencerminkan anak Tuhan bos kalau begitu. Saya mau tanya, kalau saudara begitu sama teman saudara hormatin saudara enggak? Besok saudara telepon teman saya, besok saudara telepon teman saudara langsung, nomor telepon yang Anda putar, acuh! Bu, kalau temanmu yang selingkuh kau tegur. Ses, Mbak, Eda, itu kan laki orang. Masa lo pepet juga, emangnya lo angkot? Hanya perempuan murahan yang kerjain laki orang. Sadar dong. Sorry, gue temen, gue kasih tahu lo. Saya mau tanya, silakan dipeluk gak sama teman saudara kalau itu? Buang muka. So suci lo. That's life. Makanya ada banyak orang sekarang, aduh pendeta kita pokoknya mah dia saya pendeta, I don't want to follow mix. Itu hebatnya Glow. Di Glow ini saudara bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi sekaligus belajar bahasa Inggris. Ikut campur, bahasa Inggrisnya follow mix. Follow, ikut, campur, mix. Ikut campur, follow mix. Anak buah, anak, children, buah, fruit. Anak buah, children, fruit. Sama kayak itu orang Sangir satu. Tinggal di Amerika baru belajar bawa mobil di Amerika, nabrak orang, nabrak mobil orang. Polisi datang, "Sir, why you hit the car in front?" Wah ini Sangir bingung-bingung tuh. Gak terlalu ngerti bahasa Inggris, sedikit-sedikit dia ngerti. Dia terjemahin, dia bilang, "Sorry sir, I'm very sorry sir. I'm very sorry. I already try to push my brake but doesn't eat. Saya udah coba injek rem tapi gak makan. But doesn't eat. And not only that, I changed the teeth. Cannot. Saya udah pindah gigi. I try to change the teeth, but cannot. Sir, so sorry. I think the tire, bannya, the tire, no flower anymore.
Udah gak ada kembangnya lagi. Because of that now, my body is not delicious. Parah. Hello? Yesus di sini. 40 orang pegang batu. Yesus nggak mau kompromi. Hidup Kristen nggak boleh kompromi. Jangan kita aman hanya karena kita kompromi dengan dosa. Life is tough. Tapi Tuhan memberi hikmat, akal budi, kebenaran, kekuatan buat kita yang setuju katakan amin. Kita selamat, kita aman bukan karena kompromi. Kita selamat, kita aman karena kualitas. Sama-sama bilang sama saya karena kualitas. Coba lihat. Yesus kompromi gak? I'm proud of my Jesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini yang saya beri nama kualitas. Amin. Dia gak kompromi. Dia gak gentar. Dia bilang, hey, I'm here doing the great work from the Father. From my Father. Mana pekerjaan yang membuat engkau mau melempari aku? Coba lihat. Coba orang Yahudi mati gaya mereka. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan lagu lama juga kan. Sampai hari ini orang menertawakan orang Kristen itu mentuhankan manusia, memanusiakan Tuhan, betul gak? Makanya ada ejekan-ejekan. Kalau Yesus anak Allah bidannya mana? Goblok. Punya otak kok kampungan begitu. Iya kan? Banyak orang kan sembarang. Kalau Yesus anak Allah, kelahirannya di mana? Susternya siapa? Kalau ada orang yang nanya sama kita begitu, kita bilang, bos ada pertanyaan baru gak? Itu dari zaman 2000 tahun yang lalu udah ditanyain. Tapi dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia bisa bangkit dari kematian? Kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia bisa jadi Imam Mahdi, hakim yang adil yang mengadili bumi? Kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia bisa mengampuni dosa? Kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia bisa menjanjikan jalan keselamatan? Kalau dia bukan Tuhan, kenapa pada akhirnya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Yesus adalah Tuhan. Amin. Cuman setan udah gak ada pertanyaan lain lagi. Selalu ributnya dengan begitu. Dia menghujat Allah karena dia manusia tapi menyebut dirinya Tuhan. Yesus mundur gak? No. Coba lihat ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, tidak ada tertulis dalam kitab Taurat. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya. Ini yang saya bilang kualitas. Orang kalau punya kualitas, orang kalau hidupnya benar gak gentar untuk apapun. Yang setuju katakan, amin. Makanya saya bilang pemimpin itu soal mentalitas, integritas dan jangan mundur. Jangan kompromi. Jadi orang jangan apa-apa tawar hati, jangan apa-apa kecut, jangan apa-apa gemetar. Maju aja sejauh kualitas hidup kita benar kok. Amin. Lalu apa yang terjadi? Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam aku dan aku. Apa yang terjadi? Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia. Baca sama-sama bagian terakhir 1, 2, 3. Tetapi ia luput dari tangan mereka. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya, ahli meluputkan saya dari rancangan-rancangan jahat manusia. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Sama-sama kita ucapkan dengan iman, Allah saya, ahli dalam meluputkan saya
dari segala rancangan-rancangan jahat manusia. Folks, kalau engkau sukses, kalau engkau diberkati, kalau hidupmu bahagia, kalau engkau berhasil, akan ada banyak orang yang merancangkan rekayasa-rekayasa jahat bagimu. Tapi gak usah khawatir, Allah saya ahli dalam meluputkan segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Yusuf mengerti rumusan itu sampai Yusuf bilang begini, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Paulus mengerti rumus itu, karena itu Paulus berkata, Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau tekankan buat saudara, Allah kita ahli meluputkan saya dari segala rancangan-rancangan jahat manusia. Kalau saudara sedang merasa ada begitu banyak rancangan-rancangan jahat manusia di sekitar saudara, sekarang gak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Sekarang gak usah panik dan tertekan. Sekarang gak usah kecewa dan sakit hati. Sekarang gak usah dendam dan berencana untuk membalas. Tapi yang saudara buat, masuk kamar dan bilang, aku percaya Allahku ahli dalam meluputkan aku dari segala rancangan-rancangan jahat manusia. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Yohanes 11 ayat 7 sampai 10. Tetapi sesudah ini dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau? Dengan lain kata, pertanyaan murid-murid, engkau tidak kapok? Engkau tidak trauma? Hello? Ada banyak orang yang hari ini sudah gak berani usaha lagi, kenapa? Trauma. Ada banyak orang gak berani maju, gak berani bangkit, gak berani berbuat sesuatu karena trauma. Ada banyak orang yang gak berani nikah karena trauma. Ada banyak orang gak berani bertindak ini, gak berani bertindak itu karena trauma. Tapi hari ini waktu engkau mengangkat tubuh dan darah Kristus, imani. Darah yang tertumpah itu membebaskan saya dan memberikan kepastian kemuliaan buat saya yang mengasihi dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Hari ini harus menjadi hari kelepasan dan pembebasan saudara. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Lihat selanjutnya. Kenapa Yesus tidak trauma? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Apa artinya 12 jam? Jalan akan terus maju. Sama-sama bilang sama saya maju. Jam yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali. Setuju? Yang sudah berlalu. Makanya Yesus bilang bukan ada 12 jam dalam sehari. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Karena ia melihat apa? Apa artinya berjalan dalam siang hari? Berjalan dalam terang. Kita gak mau hidup dalam kegelapan. Makanya Yesus bilang pada ayat selanjutnya, tetapi jika seorang berjalan pada malam hari pada gelap, kakinya apa? Terantuk, karena terang tidak ada dalam. Jadi kenapa orang ada trauma? Karena tidak ada terang. Dia selalu berpikir gelap, wah kayaknya hancur nih, wah kayaknya berantakan nih, wah kayaknya saya gagal lagi nih. Nah, gelap itu diciptakan oleh siapa? Iblis. I know. Ada banyak cerita-cerita tentang trauma yang sangat menyedihkan. Ada orang-orang yang bercerita, saya pernah dilecehkan secara seksual oleh ayah saya sendiri, ayah kandung saya sendiri dari masa kecil. Akan ada orang-orang yang bercerita bahwa saya mengalami kekerasan fisik pada saat saya kecil. Ada orang-orang yang punya pengalaman traumatik. Kadang-kadang mendengar cerita-cerita tersebut, bukan cuma air mata yang mengalir, bola mata turun. Ada seorang yang berkata, pendeta, I'm a lesbian. Tapi saya bukan born as a lesbian. Saya menjadi seorang lesbian setelah saya berumur 35 tahun. Saya dibesarkan dari keluarga yang kacau. Saya mengalami sexual harassment, pelecehan seksual waktu saya usia masih kecil sekali.
oleh ayah kandung saya. Akhirnya saya dipindahkan ke rumah oma. Tiba-tiba di rumah nenek saya menghadapi pelecehan seksual dari om saya. Which is gak ada yang tahu, saya gak berani ngomong lagi karena dipikir nanti saya yang bikin semuanya penyebabnya. Sudah ayah sekarang om saya. So saya menyimpan kepahitan, kekecewaan ini bertahun-tahun. Sampai saya lulus SMP dan mau masuk SMA. Saya ketemu orang yang sudah lebih dewasa, sangat baik pada saya dan dia seorang yang sudah bekerja. Karena hubungan kita dekat, akhirnya saya hamil. Saya juga gak mempersoalkan saya hamil karena saya pikir memang hidup saya sudah gak benar dan semua orang tahu saya gak benar. It's okay, yang penting saya akan menikah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia berjanji itu menikah, tapi dia bilang, gugurkan kandungan dulu. Dan setelah saya gugurkan kandungan, saya gak pernah lihat batang hidungnya, dia hilang di telan bumi. Saya coba menata hidup saya dengan keadaan yang sangat berat itu. Saya sempat beberapa kali pacaran, tapi saya selalu disakiti dan dikecewakan. Tetapi kemudian beberapa tahun setelah lulus SMA, saya ketemu dengan seorang yang terlibat dalam pelayanan. Akhirnya kita menikah. Tetapi setelah menikah beberapa tahun baru saya tahu ternyata dia seorang yang seperti berkepribadian ganda. Di pelayanan dia bisa lebih hebat dari malaikat, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia menyiksa saya. Tapi karena saya tahu apa artinya perceraian, saya berusaha untuk tidak bercerai. Tapi kondisi makin menyakitkan, saya semakin disiksa. Dan akhirnya dia tinggalkan rumah dan dia punya perempuan lain dan akhirnya dia ceraikan saya. Di usia 33 tahun saya bercerai. Dan saya lost. Hidup saya kacau, hidup saya berantakan. Usia 35 tahun. Saya ketemu dengan seorang wanita yang sangat baik sama saya. Sampai akhirnya dia ajarkan saya, hanya wanita yang bisa memahami wanita. Karena ternyata semua laki-laki penjahat. Apa? Semua. Ada lagunya untuk itu. Tidak semua laki-laki. Saya mau tanya. Kau sudah mendengar cerita itu terharu gak? Sangat menyedihkan. Tetapi menjadi lesbian bukan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Menjadi lesbian akhirnya menjatuhkan dia pada jerat iblis yang lebih berbahaya lagi. Jangan bilang sama saya orang gereja itu tidak mau mengerti. Saya cuma mau bilang orang gereja cuma mau mengangkat saudara untuk keluar dari permainan iblis yang bodoh itu. Tidak sedikit pria-pria yang kemudian jadi homoseks. Bikin grup namanya Kuahara. Pertama saya baca grup Kuahara, saya pikir ini geng motor Jepang atau apa. Kan Kuahara kesannya kayak Jepang-Jepang gitu, kayak Yakuza gitu. Wah. Saya pikir ini kelompok yang bakal keren-keren, badan-badan besar. Kuahara, dari namanya Kuahara. Nggak taunya setengah manta semua. Yang dibuat dari tanah lempung tuh, sisa tanah lempung. Hai. Sampai saya tanya, apa Kuahara? Kurasa wanita hanya racun. Iya, bikin grup namanya Kuahara, kurasa wanita hanya racun. Ada yang ketawa-ketawa, saya pikir pendeta, saya ketua DPP-nya pendeta. Grup ini menamakan di Lapendos, laki-laki penuh dosa. Ada teman saya setiap kali bikin puisi, bawanya Lapendos, Lapendos. Apa sih Lapendos? Bapak lu Spanyol apa? Kan kayak Lapendos gitu, kayak Da Santos gitu kan, kayak nama-nama Spanyol kan. Dia bilang enggak, ini singkatan. Singkatan apa? Laki-laki penuh dosa. La ilaha illallah, najis banget lu. Dosa bangga. Dosa dibikin singkatan. Astaga, darah Yesus ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Iblis gak peduli sebagian orang masuk gereja sejauh engkau masih bisa diikat dengan trauma. Tapi hari ini saya mau bilang, orang yang berjalan di siang hari akan melihat terang kemuliaan Tuhan yang besar. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saya pelajari begini. Seorang pemimpin yang sukses, seorang yang hidupnya diberkati, seorang yang melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya, automatically memancing orang untuk melakukan 6 hal yang negatif. 1, iri hati. 2,
mencurangi. 3, mengkhianati. 4, menjatuhkan. 5, menggosipkan. 6, apa? Memfitnah. Kalau saudara seorang pemimpin yang sukses, kalau saudara anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau saudara orang percaya yang bergantung pada Tuhan, kalau hidup saudara ngalamin banyak mujizat dari Tuhan, pasti 6 hal ini pernah saudara alami. Halo? Saudara pernah ngalamin gak orang iri hati sama saudara, mencurangi saudara, mengkhianati saudara, menjatuhkan saudara, menggosipkan saudara, memfitnah saudara, pernah ngalamin gak? Kalau saudara gak pernah ngalamin berarti saudara gak sukses. Berarti saudara sebaliknya, pernah iri sama orang, mencurangin orang, mengkhianati orang, jatuhin orang, gosipin orang, dan memfitnah orang. Saudara yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Makanya saya bilang jalan seorang pemimpin, jalan seorang anak Tuhan, jalan pelayan-pelayan Tuhan keras. Tapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Amin, amin, amin. Selanjutnya, kenapa begitu pendeta? Kenapa kalau kita jadi pemimpin, kita harus lewatin semuanya itu, aduh kayaknya gak kuat juga. Nah disebabkan kenapa? Ada 2 hal penyebabnya. 1, karena ketidakmengertian. A great leader will walk an extra mile walk. Seorang pemimpin yang hebat berjalan 1 mile di depan kita. Setuju gak? Seorang pemimpin yang hebat berpikir 1 level lebih tinggi dari kita. Makanya Yesus tidak pernah bisa dimengerti. Orang bilang apa sama Yesus? Dia mengusir setan dengan setan. Orang bilang apa? Yesus keturunan Baal. Orang bilang apa? Yesus menghujat Allah. Kenapa? Yesus berjalan 1 mile di depan mereka. Yesus berpikir 1 level lebih tinggi dari mereka. Makanya dalam hidup ini selalu saya bilang, kalau gak tahu belajar. Kalau gak tahu jangan ngebacot. Ya, itu yang saya beri nama kampungan. Orang kalau nggak tahu belajar. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita nggak tahu belajar, hidup kita akan makin hari makin maju. Yang setuju katakan aha. Jelas? Ya kan? Yang kedua, bukan hanya karena ketidakmengertian, tapi karena ketidaksukaan. Yesus ajarkan gini. Menangislah bersama orang menangis dan tertawalah bersama dengan orang yang tertawa. Menangis bersama dengan orang yang menangis otomatis. Tetapi tertawa bersama orang yang tertawa itu kadangkala sulit. You know. Kita lihat penderitaan masyarakat Rohingya. Waduh. Kadangkala kita nangis sendiri kok tega gitu ya. Betul itu bukan bangsa kita, tapi kok kenapa begitu? Tapi kalau orang yang lebih junior dari kita tiba-tiba lebih sukses. Orang yang lebih belakangan pelayanan dari kita kok tiba-tiba lebih maju, lebih dipakai, lebih dipercaya sama gembala. Orang yang masuk kantornya justru baru, kita udah 12 tahun sementara dia baru 1,5 tahun. Tiba-tiba dia dapat fasilitas lebih, tiba-tiba dia dipercaya, tiba-tiba dia naik pangkatnya lebih cepat. Semua orang bilang, lu tahu gak kenapa dia naik pangkat lebih cepat? Lu tahu apaan? Udah tidur sama bos. Lu lihat dong kalau jalan peletak, peletok, peletak, peletok, peletak, peletok. Jalan seorang pemimpin keras. Jalan orang hidup benar itu keras. Saya tidak hadir sebagai gembala untuk meninabobokan saudara yang berkata, pokoknya jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin, Tuhan beserta kita. Saya tidak mengubah kebenaran itu. Tapi saya sedang mau ingatkan buat saudara, jalan saudara keras. Ada orang-orang yang akan menghina saudara, ada orang-orang yang akan menghasut saudara, ada orang yang akan mengadu domba saudara. Tapi 2 prinsip ini harus saudara pegang. Semangat, maju terus. Sama-sama bilang, saya harus semangat. Saya harus maju terus. Saya masih punya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Akan ada orang-orang yang tidak mengerti, ada orang-orang yang akan tidak suka. Selanjutnya, karena itu ada 3 kriteria mutlak yang dimiliki oleh seorang pemimpin. 1, dewasa. Sama-sama bilang sama saya, dewasa. Seorang pemimpin bukan seorang yang gampang mengeluh. Bukan seorang yang gampang sungut-sungut. Bukan seorang yang gampang ngambek.
Bukan seorang yang gampang kecewa. Ada banyak gereja gak maju-maju bukan karena Roh Kudus tidak bekerja di gereja itu. Ada banyak gereja gak maju-maju karena pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya adalah orang yang bersifat kekanak-kanakan. Usulnya tidak diterima, mundur. Ada masalah sedikit, harapan-harapan yang tidak terpenuhi, kecewa. Ditegur sedikit, tersinggung. Yang kayak begitu belum pantas melayani Tuhan. Nonton Upin dan Ipin dulu. Mace, aku mau ke sekolah, Mace. Iya dong. Kok levelnya pelayan-pelayan Tuhan harusnya tough. Level pelayan-pelayan Tuhan harusnya apa, prajurit. Jangan pelayan-pelayan Tuhan levelnya level kanak-kanakan. Sama-sama bilang sama saya, dewasa. Yesus adalah pribadi yang dewasa. Dari mana saya bisa lihat pribadi kedewasaan Kristus? Puncaknya di Taman Getsemani waktu dia bilang, Bapak kalau boleh cawani lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu saya beri nama dewasa. Yang kedua, bukan hanya dewasa, stabil. Dalam kebahagiaan, dalam tekanan, orang yang stabil. Ada banyak orang pagi tempe, sore tahu, malam terong. Gak stabil. Kau lagi senang beda. Kau lagi sedih nyebelin. Seperti orang tuh gak punya prinsip dalam hidup. Sampai dia bilang ini, attitude hidup saya tergantung bagaimana sikap kamu terhadap saya. Loh, no. Orang mau bersikap bagaimanapun kita tetap menjadi berkat, kita tetap membawa damai, kita tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Puncak kestabilan Yesus ada di salib. Di salib dia katakan apa? Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Semua mengkhianati Yesus, semua meninggalkan Yesus. Dia tetap Tuhan yang stabil dalam visi dan kasihnya yang sempurna. Dan yang ketiga, tidak traumatik. Seorang pemimpin pasti pernah disakiti, seorang pemimpin pasti pernah dilukai, seorang pemimpin pasti pernah gagal. Tapi seorang pemimpin tidak pernah trauma. Murid-murid Yesus bilang, ngapain kau ke Yudea? Tidakkah kau ingat baru-baru ini mereka udah siap dengan batu di tangan dan siap melempari engkau? Yesus bilang kalau kita berjalan dalam terang gak ada yang perlu kita takuti. Kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kita. Seandainya Yesus trauma, Lazarus tidak bisa dibangkitkan. Karena justru dia ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus. Saudaraku, saya pelajari di sini. Apa bahayanya seorang traumatik? Kenapa hari ini sebagai gembala saya menekankan kepada saudara bahwa seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang diangkat oleh Tuhan, seorang yang dipercayakan karunia sebagai seorang pemimpin adalah seorang yang harus membuang trauma dalam hidupnya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta engkau sama sekali tidak berempati dengan hidupku, apa yang ku alami sangat berat. Jawaban saya, justru sebagai gembala saya tidak membiarkan saudara terikat dan terbelenggu oleh setan. Ini saatnya folks, stand up. Ini saatnya engkau bangkit. Ini saatnya engkau merebut seluruh janji-janji Allah dan engkau bangkit melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Saya catat di sini apa bahayanya seorang traumatik. Seorang yang traumatik tidak dapat hidup merdeka. Selalu diikat dengan hal-hal yang apa? Menyakitkan. Kalaupun orang mengerti saudara, itu tidak akan menolong saudara. Mungkin orang mengerti kenapa kau jadi lesbian. Mungkin orang mengerti kenapa kau jadi homoseks. Mungkin orang mengerti kenapa kau akhirnya lari ke obat-obat terlarang. Mungkin orang mengerti kenapa sekarang saudara gak mau melayani. Tapi itu tidak menolong saudara. Karena setan terus mengikat dan membelenggu saudara. Come out. Sama-sama bilang sama saya harus keluar. Sebagai gembala dengan tegas saya bilang hari ini hari terakhir saudara untuk boleh hidup dengan trauma. Keluar dari gereja ini kau berkata, saya sudah merdeka, saya sudah bebas. Darah Yesus menyelesaikan segala-galanya buat saya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya sudah merdeka. Saya sudah bebas. Darah Yesus menyelesaikan segalanya buat saya. Yang kedua, kenapa saya sebut traumatik itu berbahaya? Karena hidup kita akan selalu berjalan. Hidup saya akan selalu tertekan dan apa? Terintimidasi oleh kuasa kegelapan. Hidup saya hari ini tidak boleh terikat dengan hari kemarin.
Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Iblis mau intimidasi saudara. Iblis mau saudara nggak buat apa-apa lagi. Folks, itu permainan setan. Saya bukan psikolog. Saya bukan psikiater. Saya honor. Saya hargai para psikolog, saya hargai para psikiater. Psikiater dan psikolog akan menangani dengan sangat rapi, sangat sabar untuk orang-orang yang terbelenggu dengan traumatik. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan berbicara berbeda sama saudara, bahwa trauma datangnya dari setan. Hello. Dan setan harus kau lawan. Setan jangan kau entertain. Saya tidak bertentangan dengan para psikolog. Saya tidak bertentangan dengan para psikiater. Tapi saya memberi pandangan yang lain. Yang membelenggu saudara itu adalah setan. Yang membelenggu saudara kegelapan. Ini saatnya kau keluar dan bilang, enak aja setan mau bikin hidup saya susah. Saya anak Tuhan Yesus. Saya hidup dengan kemenangan. Bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Kenapa trauma itu berbahaya? Karena dia menekan. Dia mengintimidasi, dia membuat saudara bingung, dia menghambat banyak berkat istimewa dalam hidup saudara dari Tuhan. Yang ketiga, apa bahaya trauma? Dia mengambil banyak tindakan dan keputusan yang keliru. Banyak orang lari ke narkoba, kenapa? Ada trauma. Banyak orang berhenti pelayanan, kenapa? Ada trauma. Banyak orang gak mau menikah dalam hidupnya, kenapa? Ada trauma. Banyak orang akhirnya jadi lesbian, jadi homoseks, kenapa? Karena trauma. Folks, I really love you. Saya gembala saudara. With all of my heart. Saya ngomong dengan penuh kasih untuk mengingatkan buat saudara. I want to see you walk in the promises of God. Saya rindu lihat saudara berjalan di jalan-jalan janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Akibat trauma kacaukan pikiran saudara. Saudara tiba-tiba buat banyak tindakan dan keputusan yang banyak kelirunya. Tapi Alkitab berkata, waktu aku memandang Allah, maka dari situ aku melihat pertolonganku datang tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, apa bahaya dari seorang yang traumatik? Seorang traumatik tidak dapat menikmati rencana-rencana Allah yang besar bagi dirinya. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Allah besar bagi saya. Sama-sama bilang, rancangan Allah besar bagi saya. Saya yang percaya rancangan Allah besar bagimu. Sekarang kita simpulkan bagian terakhir. Bagaimana bebas dari trauma. Saya percaya seorang pemimpin harus dapat merdeka dari trauma. Bagaimana kita dapat merdeka dari trauma? Satu, jika kita menyadari bahwa setiap pengalaman traumatik adalah proses pendidikan Tuhan dengan tujuan yang khusus. Sama-sama bilang sama saya, pendidikan Tuhan dengan tujuan yang khusus. Tuhan izinkan hal-hal yang menyakitkan karena ada target Tuhan yang spesial. Kita setia dulu, kita jalanin dulu. Yusuf mengerti dan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan bermaksud menyelamatkan bangsa yang besar ini. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa bebas dari trauma? Jika kita menyadari bahwa setiap pengalaman traumatik akan menjadi saat mujizat yang paling dahsyat dan paling berkesan. Apa yang paling dahsyat dan paling berkesan dalam hidup Yusuf? Waktu dia diangkat jadi Perdana Menteri. Setelah dia dikhianati dan dia difitnah sebagai seorang pemerintah. Apa pengalaman yang paling dahsyat buat Daud? Waktu dia bisa mengalahkan Goliat, waktu dia dimaki dan direndahkan oleh Goliat. Apa pengalaman yang paling dahsyat buat Musa? Waktu Musa dihina dan dibilang, apa kurang kuburan di Mesir? Sampai kau biarkan kami mati di padang belantara, kami gak sudi punya pemimpin seperti engkau. Kami akan mencari pemimpin lain. Tapi Tuhan bilang sama dia, angkat tongkat dan laut terbelah. Pengalaman-pengalaman traumatik. Kalau engkau mau bangkit, akan menjadi saat di mana mujizat akan terjadi dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga saya pelajari, bebas dari trauma. Seorang pemimpin dapat bebas dari trauma
Jika kita menyadari bahwa dalam segala pengalaman dan setiap pengalaman traumatik, ada Tuhan yang baik yang selalu menyertai kita. Sama-sama bilang, saya tidak sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, saya pelajari bagaimana saya bisa bebas dari trauma. Jika kita menyadari bahwa dalam setiap pengalaman traumatik, pikiran kita jangan hanya tertuju pada manusia serta keadaannya, namun pada kuasa serta rancangan Allah yang luar biasa. Kemana arah pikiran kita berpikir, kesitulah masa depan kita akan berlabuh. Ke arah mana pikiran kita berpikir, ke sanalah masa depan kita akan berlabuh. Saya hidup dengan satu moto sederhana. Hari depan saya secerah janji Allah. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya secerah janji Allah. Saya gak mau tahu beratnya badai yang harus saya lewati hari ini. Saya gak mau tahu besarnya tekanan dan besarnya kejahatan yang harus saya hadapi hari-hari ini. Tapi satu yang saya simpulkan, hari depan saya secerah janji Allah. Sama-sama bilang, hari depan saya secerah janji Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita.